Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Adik-adik genre, hari ini saya buat podcast dengan teman-teman kalian yang berasal dari Pelalawan ya, dari Iya, PIKR ya. Iya Pak, benar banget. Benar anggota PIKR? Benar. Kemarin saya lagi ada diskusi sama abang-abang kalian dari kampus. Terus ada fenomena, sebenarnya fenomena ini fenomena yang udah sering kita lihat sebenarnya, misalnya kayak seks bebas di kalangan remaja, drugs dan sebagainya. Itu kan isu-isu yang ada di kalangan remaja kan. Iya Pak. Kalian kalau di PIK kan biasanya bahas-bahas itu kan. Iya Ya. benar, seks Benar, bebas. seks bebas. Ini ini saya menyusuri situ saya. Mungkin kalau secara penelitian mungkin banyak ya kenapa remaja itu melakukan seks bebas atau pergaulannya terlalu melampaui batas. Dari perspektif kalian nih kan, kalian orang yang dekat dengan teman-teman remaja. Menurut kalian, kenapa fenomena itu merebak di kalangan remaja? Kenapa sih remaja-remaja itu kok mau-maunya mereka melakukan, sebenarnya kan kalau kita bicara norma agama itu kan di luar norma ya, di luar norma agama, norma budaya. Menurut kalian, fenomena ini terjadi kenapa? Dari perspektif remajanya. Oke, menurut perspektif Juli, kenapa itu terjadi? Juli ya? Ya. Juli. Nanti saya taruh IG-nya di... Oke, Pak. Karena mungkin ada beberapa faktor yang menjadikan itu terjadi, karena salah satunya adalah pengawasan orang tua. Tentunya ketika berpacaran ada beberapa orang tua yang mengizinkan anaknya berpacaran, namun mereka tidak mengkoordinasi atau memperhatikan anaknya berpacaran secara berlebihankah atau tidak. Jadi ketika si anak dapat izin dari orang tua, mereka lebih kayak, oh aku dapat izin nih dari orang tua aku berpacaran. Jadi mereka kayak santai, lama-kelamaan karena terlalu santai, mungkin mereka membicarakan hal-hal yang di luar nalar, akhirnya mereka kayak, apakah kita akan mencoba sesuatu? Nah, begitu coba. Sesuatu, ya kan sesuatu itu kan nggak muncul tiba-tiba berarti. Ya, mungkin karena ada Terbawa suasana gitu suasana juga. dari cerita-cerita mereka. Menurut saya juga sama sih Pak, pendapat saya nggak terlalu beda dengan teman saya Juli. Karena itulah kan Pak, karena dia ini mentang-mentang udah dapat izin nih dari orang tuanya untuk pacaran. Abis itu dia diizinkan juga sama orang tuanya nih, pacaran nih bawa ke sini, dibawa ke sana. Orang tuanya nggak tahu nih dia dibawa kemana. Rupanya dia tadi bawa ke aneh-aneh gitu kan. Terus disitulah kan mereka mungkin terbawa suasana. Abis itu mentang-mentang dia udah dapat izin nih, mulai Semuanya bebas gitu. Iya, bebas dia. Tempatnya juga dia nggak bisa juga dia berbohong Pak sama orang tuanya kan, bilang keluar, rupanya keluarnya tuh tadi mana gitu kan sama orang. Terus disitulah kan dia mungkin dia cuman berduaan sama pacarnya gitu kan, sama cowoknya. Disitulah mulai terbawa suasana, habis itu membahas mungkin hal-hal yang makin kesana. Jadilah ujung-ujungnya. Iya itu hal yang tidak diinginkan. Menurut kalian orang tua aware nggak dengan persoalan ini? Karena kan sebenarnya ya kalau saya lihat, sebenarnya kan orang tua sekarang kan cukup khawatir juga anak-anaknya terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kenapa misalnya bisa ada orang-orang tua yang membebaskan anak-anaknya misalnya pacaran pergi kemana aja, terserah kalian lah gitu, tanpa kontrol gitu. Menurut kalian gimana? Apakah anaknya yang memandai-mandai kah? Atau memang kalau Juli tadi kan pendapatnya itu karena mungkin lemahnya kontrol orang tua. Iya. Padahal secara kasat mata kita lihat orang tua juga ini sebenarnya nggak akan mengizinkan anaknya melakukan hal yang ini. Takut juga hal-hal takut aneh juga. yang terjadi. Apa menurut kalian apa? Saya sebenarnya penasaran juga nih, kenapa sih bisa bebas? Kecuali kalau misalnya kalau kalian kan masih sekolah ya, kalau anak-anak yang misalnya anak kos sudah kuliah di Pekanbaru misalnya, kan bisa jadi mereka jauh dari pengawasan orang tua. Nah, yang dekat dengan orang tua nih, pelajar khususnya. Oke, kenapa orang tua itu memberikan izin bebas gitu ya Pak? Mungkin ada beberapa orang tua yang terlalu mengekang anaknya. Ini mungkin ya, ini kita nggak menjudge ya. Iya. Iya, mungkin. Ketika mereka mengengkang, anaknya ini kayak mungkin menjadi introvert. Jadi ada orang tua yang berpikir, daripada anak saya menjadi introvert, menyendiri, pikiran mereka tidak bagus, mending membebaskan. Tetapi bahwa orang tua juga kalau
ingin membebaskan anaknya juga harus dikontrol, karena tidak semua anak yang dibebaskan itu kayak mereka merasa, oh orang tua aku memberi izin nih, aku mau ke sini boleh, aku mau ke sini boleh. Apalagi kita sebagai remaja kalau boleh jujur, kadang ada bohongnya, kayak izin dong mau ke sini sama teman, misalnya yang cewek ada teman ceweknya, padahal Sama cowok. Iya, cowok, berduaan gitu sama sih, cowok. Oh, berarti dari remajanya juga berarti. Iya. Berarti dari remajanya juga berarti. iya ada Iya. remaja, ada orang tuanya. Orang tua kontrolnya agak kurang, terus remajanya. Ini agak menjurus Iya. sedikit. Di lingkungan kalian ada nggak? Ini agak menjurus sedikit. Di lingkungan kalian ada nggak kasus-kasus seperti itu? Ada, Ini kan banyak anggota atau PIK gimana? nih. Ada, banyak atau gimana? Sejauh ini di daerah di Pelalawan, tentunya di daerah kami di Bandar Setijang, mungkin kami ada mendengar beberapa kisah bahkan dari salah satu sekolah kami, dari satu sekolah kami, dia masih kelas 11 atau kelas 2 SMK. Dia perempuan tapi tidak menjatuhkan perempuannya, teman-teman. Jadi kayak mungkin orang tuanya mengizinkan dia terlalu bebas untuk berteman dengan pria atau berpacaran. Tetapi anaknya ini ya berlebihan, entah apa yang mereka pikirkan, entah apa yang mereka Jadi membicarakan sesuatu sampai terbawa suasana, akhirnya si perempuan ini berbadan dua. Itu terekspos karena dia hamil berarti? Iya, Iya, terekspos itu. Dan dia tiba-tiba keluar sekolah juga, Pak. oh berhenti. berhenti. Itu kan yang ketahuan ya, kalau yang nggak ketahuan. Kalau yang nggak ketahuan, nggak tahu sih Pak. Soalnya kan kalau ada yang tiba-tiba berhenti itu kan pasti kayak orang nyari alasannya ini dia kenapa. Iya. Ya, maksudnya kan kalau yang terdeteksi bagi kita kan biasanya yang ketahuan ya. Iya. Ketahuan, ya mungkin ya lanjut aja gitu seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, itu berarti kasusnya cuma 1-2 kalau di tempat kalian ya? Mungkin yang kami ketahui atau yang Di lingkungan sekolah kami. beritanya besar Yang besar tuh ya. Tapi yang dengar desas-desus tanpa ada bukti? tanpa ada bukti belum ada sih. Oke, ini dari perspektif kalian nih, anak-anak genre. Menurut kalian genre atau program PIKR bisa meminimalisir itu nggak? Bisa Pak. Iya nggak apa-apa, jujur aja. Maksudnya kalau memang PIKR-nya nggak jalan-jalan amat ya. Tapi menurut kalau program ini jalan, menurut kalian bisa meminimalisir nggak? Kalau program ini jalan sih Pak sebenarnya bisa. Soalnya kan dari genre atau dari PIKR ini kan banyak juga kan Pak edukasi tentang gitu. Tapi itulah Pak, terkadang anggota genre atau anggota PIK-nya ini udah memberikan edukasi yang tepat lah untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi kepada orangnya. Kadang ada juga tuh Pak orang yang kayak mana ya, kayak bahasa kasarnya itu bisa dibilang itu tuh nggak penting gitu loh. Yang edukasi yang dibawakan oleh anggota genre atau PIK itu nggak penting. Habis itu mereka malah mengabaikan. Sebenarnya kalau orang yang menerima edukasi itu dia juga gimana ya bilangnya, dia Mereka itu seperti mendengarkan Iya, namun tidak mendengarkan. bertindak. Tidak bertindak. Ya di tempat kalian aja dulu. Kalian biasanya kalau memberikan edukasi bentuknya seperti apa? Mengumpulkan atau gimana? sosialisasi sih Pak biasanya. Sosialisasi sekali berapa kalau di PIK? Kalau kami di sekolah itu terkadang kalau ada acara kami mengumpulkan satu sekolah di satu lingkungan. Kalau kami di sekolah kami tentu tempat pengumpulannya itu di masjid. Tapi kalau hanya untuk mengedukasi beberapa saja itu hanya untuk beberapa kelas seperti 2 atau 3 kelas saja Pak. Ada itu rutin dilakukan. Misalnya mengumpulkan kelas 3A, B, C gitu. Iya. Terus kalian kasih materi tentang misal Kespro lah, Nabza gitu. Iya Pak, pernah juga kami masuk ke dalam setiap kelas gitu. Iya. Oke. Karena gini, kadang-kadang saya lihat ya mungkin di tempat lainnya teman-teman pengelola PIK mereka mengedukasi ya palingan yang komunitas saja yang udah bergabung di PIK aja atau cuman mereka yang jadi anggotanya aja. Itu kan tepat sasaran karena menurut saya ketika adik-adik sudah bergabung dengan PIK itu udah anak-anak yang bagus sebenarnya. Padahal yang kita sasar itu kan teman-teman yang mungkin tidak teredukasi dengan baik tentang Kespro, ketika mereka pubertas apa yang harus dilakukan, ketika misalnya ada dorongan seksual muncul apa yang harus dilakukan, dampaknya apa kan itu ya. Karena mungkin ya menurut kalian betul nggak? Misalnya apakah mungkin
dorongan seksual itu muncul tiba-tiba aja gitu. Betul, Pak. Ya, karena kan normal ya ketika perubahan dari anak-anak menjadi remaja itu kan Iya. hormonalnya kan dorongannya mulai besar berarti ya. Apalagi nanti kalau bersentuhan dengan lawan jenis dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalian biasanya ngumpulkan di forum-forum kecil atau forum-forum besar gitu. Sekali berapa biasanya? Waktunya, Pak. Untuk per waktu kami nggak bisa menentukan sih, Pak. Kalau setiap minggu, yang pastinya untuk setiap anggota PIKR, kami minimal membahas salah satu materi dari salah satu modul dari beberapa modul yang ada di PIKR atau di genre. Tapi kalau untuk mengumpulkan satu sekolah, kami tidak bisa menghitung atau tidak bisa bilang berapa waktunya dalam per bulan atau berapa bulan sekali. Tetapi ada. Ada ya. Tadi kita bicara tentang seksualitas atau explore anggap tadi kalau kayak tadi itu kan ranahnya explore kalau Nabza di lingkungan kalian gimana? Kan sebenarnya persoalan besar kalau menurut saya ya, seks bebas, Nabza yang besar. Kalau nikah dini mungkin itu segmentasi ya, mungkin dari beberapa wilayah yang tinggi ada yang sudah nggak terlalu banyak nikah dini. Nah kalau Nabza di lingkungan kalian yang kalian lihat aja lah. Kalau Nabza, untuk di lingkungan Atau karena kalian anak-anak baik kali jadi nggak ngelihat fenomena. mungkin salah satunya itu, Pak. Salah. Kalau fenomenanya mungkin kami nggak bisa lihat secara langsung sih Pak. Mungkin karena kan saya juga mungkin karena tinggal di kampung lah ya. Mungkin kalau isu-isu seperti narkotika gitu itu sering sih Pak. Nggak sering sih. Pernah Ada. saya dengar. Gitu, Pak. Di kampung tapi. Iya, Pak, Kalau di lingkungan- masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan sekolah belum ada belum sih, pernah Pak. Pak. Aman ya? Alhamdulillah Aman. sekolah kami aman. Oh, berarti sekolahnya bagus berarti. Oke, nah menurut kalian kenapa PIK di saat ini atau menurut kalian PIK saat ini jalan atau enggak? Jalan dengan sebagaimana mestinya atau belum? Kalau untuk di Pelalawan 50% dari PIK yang ada itu bisa dipastikan jalan sih, Pak. Jalannya seperti apa dulu? Mereka Masih mengembangkan mengimplementasikan kepada teman-teman tentang modul-modul terbaru yang diberikan oleh genre Riau gitu Pak. Mereka langsung mengimplementasikan kepada terutama di anggota PIK-nya dulu, baru nanti mereka menyebarluaskan ke siswa-siswa yang lain di sekolah. salah satu contohnya itu mengukur lila. Ya. Oh, ada di kalian ya? Ada Iya, Pak di kami setiap sekolah satu sekolah itu perempuannya semua kami cek, Pak. Bahkan guru-guru juga Dari kami cek. mana ini kalian? Anggarannya atau sponsornya dari mana? Dari puskesmas kan dari? Kalau kami, Pak, ketika muncul berita atau pengumuman dari genre Riau, kami langsung membuat di forum genre dulu, forum genre Kabupaten Pelalawan, kami koordinasi setiap sekolah harus melakukan pengecekan lila. Gila. Terus ketua, Nggak ngukur berarti kalian? ya Dari mana kalian tahu cara ngukur lila? kami dikasih tahu oleh ketua kami, Pak. Ketua kami tuh dia mencari, mungkin ada video dari YouTube sih, Pak. Oh. Nah, harusnya kalau untuk yang ini nggak apa sih, itu bagus. kemarin itu sempat juga Pak ketua genre Riau yang sekarang Kak Zalifa Rozianti. Oh, kalian dari sekolahnya Zalifa? Oh, enggak Bukan, Pak. Enggak, Tapi dari kami sebelum Kak Lara menjadi ketua genre Riau, kami Udah. satu organisasi di genre Iya. Pelalawan. Oh, di genre Riau Pelalawan yang Iya. cabang Pelalawan. Oh, gitu. Jadi Zalifa yang ini. Iya, kebetulan kemarin kakak itu ada itu kemarin tuh Pak yang mau dibawa ke Bali tuh Pak. Kan ada apa tuh Jul? Oh, untuk Oh, ini iya, program. Jambore. Iya. Untuk mengajak mereka. Bijak ya. Kan dari Riau tuh mengukur lila tuh kan Pak. Nah, itulah Kak Zalifa datang ke Pelalawan mengkoordinasi kepada genre Pelalawan. Kakak itu udah memberikan dulu Pak Oh iya, kakak itu caranya memberikan contoh. gimana ininya Alatnya? gini-gini. Alatnya ada kami Pak. cari juga. Kalau nggak ada kami cari di apotek ada kok, Pak. Iya, Kak Zalifa juga menyarankan beli alatnya itu di apotek sini. Di situ ada tersedia katanya gitu. Berarti PIK kalian lumayan keren, berarti kok nggak pernah ikut lomba nggak? Pernah Pak. Pak, bahkan kami kemarin juga mencoba PIKR percontohan, cuman mungkin belum rezeki. Iya. Lumayan berarti. Cuman juara duanya juga Dari dari Pelalawan. Pelalawan. Alhamdulillah. Oke, berarti karena nih tempat kalian udah cukup baik lah ya. Menurut kalian nih, secara umum kita lihat PIK kan nggak semua jalan ya. Menurut Iya. kalian apa persoalan? Kenapa PIK tuh nggak jalan? Salah satunya faktornya dari pembina.
pembina ini adalah suatu pembimbing dari organisasi tersebut, Pak. Mungkin ada beberapa PIK yang siswanya kurang dekat mungkin sama pembinanya, jadi mereka Rata-rata kan pembinanya guru BK kan? Iya Pak, Iya, Pak. rata-rata iya. cuman ya kita nggak tahu kan Pak, satu sekolah itu guru BK-nya nggak menjelekkan guru BK ya, cuman Mungkin belum kenal kan? belum Iya. kenal, nggak dekat juga mungkin guru BK-nya dengan anggota PIK-nya, atau mungkin ada beberapa anggota PIK-nya juga yang kayak yang penting ikut organisasi aja lah, jalan nggak jalan ya udah. Yang penting bisa ikut adu jak gitu. Nah, Ada kan yang mindset kayak gitu? ada sih Pak kayak gitu. Ya, ya karena saya lihat apalagi sekarang nih banyak pik-pik yang kurang jalan. Nah, kemarin saya baru ngobrol dengan kakak-kakak kalian dari UIN, kebetulan dia di jurusan konseling. Nah, sebenarnya potensial kalau itu jalan. Pik kan sebenarnya yang nilai jual itu sebenarnya kan harus ada konseling. Di tempat kalian ada konseling nggak? Kalau di tempat kami belum ada sih Pak. Konselor ada nggak? Kalau susunan itu Pak, susunan kayak Kepengurusannya kepengurusannya tuh dia ada, cuman mungkin belum ada terpraktek aja itunya. Berarti praktek konselingnya belum ada ya? Kebanyakan siswa di sekolah kami nih ya Pak, mungkin mereka itu kayak lebih banyak curhat itu kepada guru BK. Oh, guru Langsung. BK. Iya. Berarti mau dia curhat ke guru BK? Mau Mau, mungkin Pak. Misal terkait pacaran atau apa gitu? Ada Pak, ada. Oh iya, keren banget. mungkin mereka nggak mau cerita ke kami, mungkin kayak takut disebut. Iya, Wah, saling ya. siswa gitu kan. Padahal kan PIK sendiri sudah mempunyai apa ya? Kayak janji bahwa mereka itu akan menjaga cerita tersebut tidak akan disebarluaskan. Ya karena sebenarnya gini juga, untuk jadi konselor itu kalian harus dilatih dulu. Iya. Karena kan pelatihan untuk menjadi konselor juga jarang kan sekarang. Iya, Pak. KKBN pun udah berapa tahun nih kita nggak pernah melakukan pelatihan untuk jadi konselor. Karena kan ini secara umum aja ya, misalnya untuk jadi konselor kan ada syaratnya, misalnya etika yang harus dijaga, tidak boleh Iya. membocorkan, banyak etika Banyak yang harus- syarat-syaratnya, banyak Pak. syaratnya. Terus nanti cara mengkonseling, cara duduk, tatapan mata itu kan Iya. perlu diajarkan. Nah sekarang pelatihannya kan kurang. Padahal sebenarnya kalau itu ada, itu jalan, saya rasa mungkin PIK itu akan populer. Jadi nanti ada adik-adik remaja itu dia mau curhat ke temannya. Ketika udah misalnya udah terbukti nih, ya aku kalau curhat ke situ terjaga kok kerahasiaan kerahasiaan dari curhatan aku gitu. Iya. Terus ada solusi yang diberikan. Jadi menurut kalian tadi bisa jadi karena pembinanya, bisa jadi dari anggota PIK-nya ya? Iya Pak. Kalau menurut saya sih Pak bisa jadi karena seniornya juga. Iya. Apa seniornya? Karena kan kayak ada nih di angkatan mereka nih kan mereka tuh gimana ya, ilmunya itu nggak dikasih lagi ke adik bawahnya. Jadi saat mereka itu udah lulus, adik-adik ini nggak punya bekal, Bingung nggak, dia. iya nggak ada yang dikasih sama kakak-kakaknya itu, kakak seniornya. Itulah Pak. Jadi karena mereka ini nggak tahu mau ngapain di PIK R ini ngapain, dan pembina juga mungkin ada juga sih Pak pembina yang nggak ngerti PIK R ya Pak. Itulah kan. Itulah Pak, karena itu jadi PIK R tuh PIK-nya mati. iya jadi Kalian nggak tuh sama dari senior ke kalian di ini nggak ada proses regenerasi nggak? ada sih Pak. Ada sih Pak. Ada. Iya, Contohnya sedikit kemarin- banyaknya ada. Makanya jalan ya. Iya, Kalian dari mana tadi SMK? satu Negeri Bandar Satu Sekijang. Bandar Sekijang mungkin dekat sini berarti ya? Iya Pak. Kalau kita dari sini sebelum Kerinci. Iya. Bandar Sekijang kan dekat tikungan sebelum puskesmas, setelah puskesmas. kami setelah, Pak. Simpang Langgam. Oh di Semalang. Iya. Iya. Malam. Ya, itu jauh tuh. Oke, apa yang perlu saya tanya ya? Saya sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol aja sama Adik Gir, sama Adik Gir di PIK. Gir juga kan, ngontak Gir juga. Pelalawan Pak. Ya Pelawan kan? Iya Pak. Ya Pelawan ya cukup bagus ya berarti. Apa saran kalian buat ini, buat teman-teman kalian dari PIK R lain biar PIK R itu bisa jalan? Gantian dari DPD ya. Luar aja. Sarannya untuk teman-teman PIK R yang ada di Kabupaten Pelalawan, perbaiki Ya, lagi. masih Pelawan aja. di Iya seluruh sih, Indonesia. Pelalawan, seluruh Riau ataupun mungkin seluruh Indonesia. Ya. Nggak apa-apa, kita bisa saling sharing kan. Mungkin ada Iya, yang bagus Pak. dari kalian, ada yang dari tempat lain yang lebih bagus juga jadi. PIK R bukan organisasi untuk numpang nama doang. Jadi ketika kalian di PIK R, mohon
apa yang ada di kalian, sebarkan juga kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian sama-sama tahu. Jadi kita bisa sama-sama menjadi remaja yang berkualitas. Berkualitas. Kalau dari Diva? Kalau dari Devi sih, Devi. Devi. kalau dari Devi sih untuk teman-teman Pick R yang ada di Indonesia, khususnya di Riau, karena kita masyarakat Riau, jadi untuk Pick R ini mari kita kembangkan sama-sama ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, Pick R ini kan organisasi untuk remaja ya, karena remaja ini sangat butuh dibimbing atau gimana ya bilangnya, dirangkul saat remaja ini agar dia tidak terjerumus. Jadi yang merangkul itu adalah kita sebagai anggota Pick R. Jadi berikanlah mereka itu edukasi yang agar mereka tidak terjerumus ke pergaulan bebas atau seks bebas atau nafsa. Nah, jadi untuk teman-teman yang bukan anggota Pick R atau anggota genre juga, kalau ada teman-teman Pick R-nya atau genrenya yang memberikan edukasi, mohon itu Dengar. iya, dan tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai hal yang tidak diperbolehkan itu kita lakukan. Itulah, jadi banyak manfaat yang diberikan oleh anak Pick R, informasi-informasi untuk teman-teman remaja yang ada di Indonesia. Oke, ini ada yang menarik sekali. Ini agak balik ini ya. Belum closing sebenarnya. Iya, Pak. Oke. Kalian memberikan sosialisasi ke teman-temannya. Misalnya tadi ada yang masjid juga ya? Iya, Masjid Pak. Itu pertama momennya apa? Terus apakah kalian waktu memberikan sosialisasi itu kalian butuh anggaran atau gimana? Karena kalau ada beberapa piket ketika saya tanya, Pak, kami sulit berkegiatan, nggak ada anggarannya nih, gimana mengumpulkan orang, cuma mengumpulkan gitu-gitu, dan akhirnya gimana? Kalau kami kemarin tuh Pak, waktu MPLS, masa penerimaan yang baru, siswa baru. Iya, Pak. Jadi pada saat di MPLS itu kami memang, sekolah kami belum memiliki aula, jadi kami memasukkannya itu dalam masjid yang besar, masjid sekolah kami. Masjid Jadi kami juga terbuka gitu, Pak. Nggak ada dia dinding gitu. nggak ada dindingnya. Jadi di situ ketika ada waktu kosong, kebetulan kami yang OSIS ini, kami juga OSIS, kalian Pak. OSIS Iya. Iya, Pak. Jadi di OSIS ini ada 4 orang yang anak Pick R. Jadi kayak anak genre juga, genre pelalawan. Jadi kayak apa ya, untuk mengisi waktu kosong ini akhirnya kami memberikan materinya di situ juga sih, Pak. Iya, Pak. Dan Sebenarnya di situ secara tiba-tiba. Spontan aja karena kalian memang anak klik, oh ini kosong nih, kita isi aja. Iya. Oh, oke. Dan kebetulan Pak, di sekolah kami SMK 1 Bandar Sekijang, salah satu siswa di situ adalah duta genre Kabupaten Pelalawan. Siapa? Fazri, Fazri. Pak. Oh, Pak. Jadi dialah, karena mungkin dia duta, jadi dia lebih tahu kan Pak, lebih banyak mempelajari. Jadi dialah yang mengisi waktu luang di MPLS itu. Karena ada modal kalian sebenarnya ya. Iya. Yang ini yang misal per kelas tadi itu nggak pakai anggaran juga. Ya, untuk yang per kelas kami kayak datang ke kelas aja sih, Pak. Terus nggak berikan sosialisasi. Berarti karena peduli aja berarti ya. Iya. Bisa maksudnya dibilang gini. sih iya sih, Pak. Iya, maksudnya gini. Ada beberapa teman-teman itu mereka kan belum berkegiatan nanti uangnya dari mana, anggarannya dari mana. Ya, kalau buat saya sih sebenarnya memang komitmen dulu yang perlu. Kalau ada komitmen, kalian ngerti, oh ini sebenarnya yang kita lakukan adalah sesuatu yang penting, yang sebenarnya bermanfaat untuk banyak lain. Kalau seenggaknya kalau kita ya kalau sosok ya ini ya sosok punya moral, ya seenggaknya aku jadi orang yang bermanfaat lah buat teman-teman. Kan gitu ya. Iya, Pak. Berarti di antara kalian tuh ada beberapa orang yang memang benar-benar peduli berarti ya. Ketika ada waktu kosong, kalian datang ke kelas-kelas, ngasih materi. Guru support nggak yang kayak gitu? Untuk selama ini support sih, Pak. Guru pembimbing kami juga saling merangkul, jadi satu tujuan. Jadi kalau ketika kami ada acara seperti yang mengukur lila kemarin, ibu itu juga mendukung, bahkan ibu itu menyuruh guru-guru perempuannya juga untuk mengukur sih, Pak. Iya. Oh, alhamdulillah. Kalau apa? Misalnya kalau lila kemarin ada yang misalnya di bawah 23 nggak? Ada, Pak. Ada, Pak, Terus siswa apa kami. kalian apakan? Ya, kami beri sedikit edukasi supaya untuk tingkatkan makanan yang bergizi. Nggak disuruh ke puskesmas minta tablet tambah darah? Kan gratis. Di sekolah kami juga ada, Pak. Kami ada. setiap bulan. Puskesmasnya itu dikasih memberikan itu kepada sekolah kami, baru sekolah kami yang memberikan kepada siswa-siswa. Ya ada ya.
Dan kami juga menyampaikan Pak kepada Lilanya yang mungkin di bawah normal, dia itu untuk memberikanlah kayak mana ya, hal-hal buruk yang akan terjadi seperti dia beresiko anaknya bakal stunting gitu Pak. Berarti kalian udah sampai ke materi stunting, kalian sampaikan ya? Nggak banyak sih Pak. Ya oke lah, maksudnya boleh lah, maksudnya nggak sampai ke sana. Agar dia juga kan, aku nggak mau anak gue stunting, maka dia langsung merubah pola hidup dia. Misalnya kalau materinya kalian semua berarti nggak ada yang dari luar, misalnya undang bidan atau apa? Kalau yang di sekolah itu enggak sih Pak. Mungkin yang pertama kali kami dapat materi-materi lebih kayak gitu karena di genre sih Pak. Itulah yang di genre itu baru mungkin pakai anggaran gitu. Mungkin karena narasumbernya kita entah dari Puskesmas, entah dari Riau. Itu kalau dari gear pelalawannya baru kalian ini. Iya Ya. Pak. Yang pesertanya siapa? Yang pesertanya kadang kami mengundang setiap PIK-R kalau nggak 2 orang, 1 orang gitu sih, Iya. Pak. Jadi disupport oleh OPD berarti orang kantor. Gimana ya Pak? Nanti Pak bahas ya. Takut ditonton, Pak. Ya apa kalau memang ya mungkin OPD nggak ada anggaran. Kalau kalian udah bisa mandiri kayak gitu, udah keren. Karena sebenarnya saya pengen tahu juga, ada nggak sih sebenarnya remaja-remaja sekarang tuh yang masih mau berkegiatan, nggak ada anggaran tapi mereka swadaya. Ini berarti kalian swadaya berarti belum disupport, belum ya? Belum disupport. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ditonton pun. Ini nggak apa-apa, sebenarnya banyak apa namanya adik-adik pikir lain tanya ke saya, Pak nanti anggarannya gimana? Iya. Ini gimana? Kan harus ada konsumsi kah? Gitu. Terus kan nggak harus ada konsumsi kan? Nah untuk materi ini, misalkan materi cash flow, ada pengalaman ketika adik-adik remaja ini memberikan materi cash flow atau materi seksualitas, malah dianggap mengajarkan pornografi. Pernah ada nggak punya pengalaman seperti itu? Ada sih Pak, tentunya kan bukan menjelekkan sekolah kami ya Pak tentunya. SMK ini kan terkenal anak laki-lakinya itu seperti apa ya? Nakal-nakal, anak-anak yang brutal gitu Pak laki-lakinya. Brutal. Jadi ketika kami menjelaskan seperti itu, ada yang berpikiran kok mereka bahasnya kok 18 plus gitu. Padahal ya kami Kami itu membahas cara mencegahnya gitu Pak. Kadang-kadang itu yang perlu diluruskan ke remaja-remaja. Iya. Bahkan orang tua, ketika kita bicara cash flow, kita bicara seksualitas, apalah ini masalah Iya. remaja kan. masih kecil kok udah paham yang gitu-gitu kan. Padahal tujuan kita ketika kita kasih mereka edukasi, mereka tahu tentang cash flow, tahu bahaya misalnya apa sih dampak kalau mereka melakukan seks pranikah. Iya. Termasuk kalau kalian agak lebih dalam, terlalu dini melakukan hubungan seks itu bisa berpotensi memunculkan penyakit-penyakit tertentu selain IMS ya. Misalnya gampang terkena misalnya kanker. Mungkin packagingnya kali ya, atau cara kalian mendelivery. Itulah Pak yang kurang mengertimu. Memang gimana ya Pak? Ya mungkin keterbatasan ini kayaknya metode penyampaian atau informasinya juga kayak BKKBN ya, saya ngakunya mungkin kami juga jarang memberikan metode-metode penyampaian materi ke kalian, mungkin itu bisa jadi kali ya. Iya. Tapi kan materi-materi yang yang kayak sekarang tentang kita, Modul tentang kita. itu kan ada cara penyampaian materi yang dibuat agak soft, tapi jangan ditelan mentah-mentah juga ya, karena ada Iya. beberapa cara metode yang di modul juga mungkin nggak sesuai di beberapa wilayah. Jadi apa yang kalian lakukan dulu ketika ada yang komen kayak gitu, apa nih masa 18 plus? Ya karena mereka bisik-bisik ya, jadi nggak perlu diladeni sih Pak, tetap Iya. melanjutkan. Oh gitu. Ya maksudnya diinin aja sih, maksudnya diluruskan aja, pas itu dijadikan masukan, dijadikan konten untuk dijadikan evaluasi. Iya. Nanti ke depan Supaya bahasanya diperbagusi lagi. atau memang mereka yang terlalu ini kali ya. Yang mereka dengar cuman bahasa 18 plusnya aja. Iya. Kata pengantarnya kan kami bilangnya cara mencegah. Iya. Mereka nggak fokus pas sampai di itu, kok bahas ini yang Iya Pak, betul. Betul sih. tiba-tiba bahas ini. Iya. Tiba-tiba nggak dibahas, apalagi mungkin kita bahas life skill, mereka nggak dengar. Iya. Nafsa, Oke, mungkin itu aja, ada berapa menit nih? Dan nggak usah lama-lama ya. Iya Iya. Pak. Oke. Ya mungkin itulah ya. Berarti ini boleh saya sekolah, guru kalian support berarti ya? Iya Pak, alhamdulillah support. Kepala sekolah support juga berarti.
Karena kemarin baru bukan kemarin sih Pak, udah lama juga pergantian kepala sekolah, tapi pas pergantian kepala sekolah itu kami juga yang kelas 12 ini juga kayak udah, apa ya Pak, udah dilanjutkan sama adik kelas, jadi kami nggak tahu. Oh, kalian udah kelas 3 berarti sekarang? Iya, Pak. Tapi sebenarnya support sih Pak, karena kemarin pas Fajri Adujak, kepala sekolahnya juga datang melihat. Ya, berarti kalau sistemnya udah bagus, insya Allah jalan lah ya. Iya, Sebenarnya nggak butuh anggaran kan? Maksudnya kalau kalian sosialisasi butuh anggaran nggak menurut kalian? Kalau untuk dalam sekolah sih nggak butuh ya, Iya, Pak. Pak. Ya. Mungkin kalau anggota PIKR yang dalam itu mungkin keluar entah memberikan edukasi ke sekolah lain atau ke adik-adik SMP, mungkin itu perlu sih, Pak. Nggak mungkin kita kumpulkan adik-adik SMP itu dia nggak diberikan konsumsi gitu kan, Pak. Kecuali kalau di sekolah kita, di rumah Iya. kita tuh baru nggak apa-apa. Wilayah Kalau di kita. sekolah ya, berarti saya dapat gambaran nih kalau kalian di sekolah sebenarnya nggak butuh anggaran. Ya, kemarin kan ada abang-abang kalian yang nanya, kalau di kampus saya nggak ngerti juga di kampus apakah mengumpulkan mahasiswa itu kan? Tapi enggak juga lah kan palingan ya, mengumpulkan mahasiswa ya kalaupun ada yang nggak mau satu bulan ya udah ya, mau menerima informasi aja. Iya. Oke lah. Oke, itu aja lah kali. Devi, Yuli. Iya, Iya, Pak. Pak. Makasih ya sudah Iya, Pak. ada di podcast saya. Nanti kalian udah masuk YouTube. Kami sudah luaskan nanti Pak linknya. Ya YouTube-nya sebenarnya saya mau ini sih mau rutin sebenarnya YouTube, cuma kadang-kadang malas juga. Ya, sama aja kayak kalian malas kadang pengen rutin. Ya sebenarnya nggak ada yang nonton mau rutin, tapi kalau udah kerja kan ya apa ada aja lah halangannya. Dulu saya nyarankan sama teman-teman kalian, kan saya buat YouTube karena abang-abang kalian dulu saya suruh bikin YouTube nggak mau bikin. Oh. Nah, nanti ini aja ke adik-adiknya. Kalau ada misalnya kalian curhatan tentang remaja, jadikan aja itu podcast atau cerita kayak monolog gitu. Soal-soal remaja itu pasti laku. Coba aja. Nah, kan media-media sosial lebih gampang tuh sosialisasi daripada ngumpulkan orang. Iya. Iya. Sekarang kan agak susah ngumpulkan. Ya udahlah. Oke, makasih ya. Oke, Pak. Iya, Pak, Iya, sama-sama. Pak. Makasih kembali, Pak. Iya, Pak. Oke, segitu aja dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.